Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia yang Allah berikan. Kita berada di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang paling mulia, mukjizat yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mukjizat tersebut sampai hari ini masih kita bisa rasakan, masih bisa kita nikmati daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Yang dimana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai bayinat atas petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal furqan. Pemirsa Darus Safa TV, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Al-Qur'an, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang paling dimuliakan oleh Allah adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril lah yang menjadi pembawa lisan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan Al-Qur'an. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diamanahkan kepada beliau Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan kita tidak menemukan satu nama bulan pun di dalam Al-Qur'an melebihi atau melainkan bulan Ramadan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi dikaitkan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah menyebut nama bulan Ramadan karena Allah ingin menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan kita disebut oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pemirsa Darus Safa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam 17 Ramadan adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an daripada Lauhul Mahfuz menuju kepada Baitul Izzah. Mungkin di antara kita ada beberapa yang mempertanyakan, apa makna nuzulul Qur'an terletak di bulan Ramadan, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, 13 tahun beliau berada di kota Makkah, 10 tahun beliau berada di kota Madinah, dan Al-Qur'an terus-menerus turun kepada beliau. Nah, maka dijawab oleh para ulama, makna nuzulul Quran yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah pada 17 Ramadan adalah di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz menuju kepada Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah tersebutlah baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran tersebut kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun masanya, selama 23 tahun lamanya, sesuai dengan bagaimana kondisi keadaan Nabi Muhammad dan kaum muslimin pada masa itu. Oleh sebab itu hadirin, jangan pernah kita sia-siakan akan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, Kitabullah, tidak ada kitab yang lebih baik, yang lebih afdal dibandingkan Al-Quran. Mau kita bandingkan dengan kitab manapun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin Al-Quran ini adalah terjaga daripada segala sesuatu yang
bisa diubah oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalnahu wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kami yang akan menurunkan Al-Quran itu dan kami yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang mungkin sudah menjadi rahasia umum, bahwasanya kitab-kitabullah yang lain telah mendapatkan tahrif daripada manusia, namun Al-Quran sampai sekarang ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pemirsa Darus Sofati Pindah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Ramadan tidak akan bisa dilepaskan dengan Al-Quran. Bagaimana keadaan Al-Quran pada diri kita? Apakah telah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, atau kita sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai furqan bagi kita semua, atau justru malah Al-Quran itu hanya sekedar pajangan di rumah kita, atau hanya sekedar satu hal yang hanya wajib ada di rumah tapi tak pernah diwajibkan untuk pernah diteliti, dibaca, difahami, dimaknai, direnungi daripada makna ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Para sahabat Nabi, wabil khusus guru mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah kalau mau menjelaskan satu persatu bagaimana sifat Nabi, mungkin umur Siti Aisyah habis, sifat Nabi belum habis. Bahkan mungkin umur yang bertanya kepada Siti Aisyah sudah habis, Siti Aisyah belum habis menjelaskan bagaimana akhlak Nabi. Tapi secara simpel, Siti Aisyah menjelaskan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nabi SAW adalah Al-Quran yang berjalan, yang paling mempraktekkan Al-Quran adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah orang yang paling tekun di dalam membaca Al-Quran. Sampai diriwayatkan oleh Siti Aisyah, tidak jarang Nabi SAW itu di setiap malamnya beliau qiyamul lail, beliau salat sambil membaca Al-Quran. Tak terasa saking indahnya, saking nikmatnya beliau membaca Al-Quran. Beliau mulai dengan Al-Baqarah, beliau memulai dengan Al-Imran, tak sadar sampai beberapa surah-surah yang panjang dalam Al-Quran tersebut menjadikan ketika di pagi hari kaki beliau menjadi bengkak. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian baginda Nabi Muhammad SAW kepada Al-Quran. Bahkan Nabi SAW pernah mengeluhkan kepada kita semua tentang bagaimana bagaimana umatnya Nabi SAW diadukan oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Inna Rabbi ittakhadha hadzal Qur'ana mahjura." Ya Allah, sesungguhnya inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ya Allah, umatku menjadikan Al-Qur'an ini mahjur, terkekang, terpenjara. Kalau kita melihat makna kaum yang disebut oleh Nabi SAW adalah para sahabat, maka kita tidak melihat para sahabat menjadikan Al-Quran mahjura. Sayyidina Uthman ibn Affan, setiap malam beliau mengkhatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat salat beliau. Dan banyak di antara mereka para sahabat yang begitu nikmat ketika mereka membaca Al-Quran. Sehingga kalau kita memperhatikan, apakah kaum yang disebut oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Al-Quran itu adalah mahjur, sebagai terpenjara, terkekang, apakah sahabat Nabi? Bisa kita katakan tidak. Lalu siapa yang dikatakan sebagai kaum umat Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Al-Quran itu mahjur? Bisa jadi adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di masa kini, yang mana kita lebih perhatian terhadap sosial media kita. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita, habis waktu kita dengan sosial media kita. Tak sadar berjam-jam waktu kita sanggup untuk memandangi handphone kita, gadget kita, alat-alat elektronik kita, tapi kita lupa untuk sedikit pun membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita memegang handphone kita asyik sampai kita lupa akan waktu, tapi ketika membaca Al-Quran, baru beberapa lembar kita baca, kita sudah melihat waktu, kapan selesainya bacaan Al-Quran tersebut. Di zaman Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, Sayyidina Hasan Al-Basri seorang tabi'in, beliau pernah mengatakan, adrakna qauman, kami mendapati satu kaum yang mana ketika mereka setelah membaca Al-Quran akan nampak sima fi wujuhihim, akan kelihatan daripada sisa
atau bekas daripada wajah mereka ketika selesai mereka membaca Al-Quran. Di malam hari akan nampak bacaan itu di pagi hari. Dari wajah mereka akan nampak bacaan-bacaan Al-Quran tersebut menjadikan wajah mereka bercahaya. Namun, kata Sayyidina Hasan al-Basri, Allahu a'lam, beliau ini di zaman tabi'in. Tapi kata beliau, aku melihat di masa sekarang, ya, kata beliau ini di masa sekarang, masa tabi'in. Beliau mengatakan, banyak aku melihat orang-orang membaca Al-Quran, akan tetapi tak ada sedikit pun yang tersisa daripada bacaannya. Kalaulah ini keadaan ini terjadi, dikeluhkan oleh Sayyidina Hasan al-Basri pada beliau, pada saat itu beliau seorang tabi'in, bagaimanalah lagi keadaan kita? Oleh sebab itu hadirin, ini bulan Ramadan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kembali untuk kita bahwasanya di bulan inilah Allah turunkan Al-Quran. Oleh sebab itu, apa target kita? Apa niat kita? Apa usaha kita saat kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan? Dan mungkin sekarang kita sudah berada di pertengahan akhir daripada bulan suci Ramadan, tapi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata saya sudah terlewat waktu, tidak. Kalau kita masih mau mengembalikan diri kita kepada Allah, mau serius lagi, wabil khusus bulan suci Ramadan adalah yang termulia, adalah di akhir-akhir bulan Ramadan tersebut. Oleh sebab itu coba kita niatkan, berapa tahun hidup kita mendapati Ramadan, atau mungkin berapa tahun hidup kita tak pernah sekalipun kita menghatamkan Al-Quran, atau mungkin na'udzubillah min dzalik, tak bisa di antara kita bisa membaca Al-Quran. Ada yang masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran. Usia kita mungkin sudah 30, usia kita sudah 40, usia kita sudah 50, tapi tak bisa membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pendamping pada dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia sebagai pendampingnya Allah. Ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuh. Tidak hanya keluarga Allah yang biasa, akan tetapi orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat menspesialkan orang-orang ahli Al-Quran. Pernah ketika satu kali Nabi SAW setelah selesai melakukan peperangan Uhud, di saat itu kita mengetahui ada 70 orang di antara para syuhada Uhud, yang pemimpinnya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika itu Nabi SAW ingin menguburkan para syuhada ini dalam beberapa liang kubur. Namun dibuat oleh Nabi SAW satu liang kubur itu, satu liang lahat itu dimasukkan oleh Nabi beberapa orang di dalam kubur tersebut. Dan Nabi sebelum memasukkan mereka para sahabat yang menjadi syuhada, Nabi bertanya dulu kepada yang masih hidup, siapa di antara mereka para syahid ini, para syuhada ini yang paling ahli Quran, yang paling banyak membaca Al-Quran. Lalu ketika dijawab oleh Nabi, oleh sahabat, ini ya Rasulullah, maka Nabi Muhammad mendahulukan orang yang paling banyak membaca Al-Quran untuk dimasukkan dulu oleh Nabi Muhammad SAW, takriman, sebagai penghormatannya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Oleh sebab itu hadirin, bayangkan, kalaulah Ramadan menjadi mulia karena Allah turunkan bulan Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia karena diamanahkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena diamanahkan untuk menjadi perantara membawa Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia karena diamanahkan Al-Quran. Bagaimana kalau kita jadikan rumah kita sebagai rumah Al-Quran? Bagaimana, bayangkan kalau kita isi rumah kita dengan Al-Quran. Sebagaimana kata Nabi SAW, Al-baitul ladzi yuqra' fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, maka akan dipandang rumah tersebut oleh para penduduk langit sebagaimana kita para penduduk bumi di malam hari melihat bagaimana cahaya bintang-bintang yang ada di langit. Kita melihat di malam hari bintang-bintang satu persatu menimbulkan cahayanya. Begitulah para penduduk langit melihat bagaimana rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Husain bin Zahir, seorang ulama besar, terkenal beliau ini adalah Ahlul Quran, yang mana dikatakan di kota beliau, kota Masileh, tidak jauh daripada kota Tarim, sama-sama di Hadramaut. Itu dikatakan oleh orang-orang yang ada di kota Masileh, beliau melihat rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Zahir ini lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang lain. Dan dilihat dari kejauhan kamar beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Zahir, itu dikatakan paling bercahaya dibandingkan ruangan-ruangan yang lain.
Padahal kalau kita melihat sampai sekarang rumah beliau itu masih ada di kota Masile. Itu kita melihat rumah beliau itu tidak yang paling tinggi. Masih banyak rumah-rumah yang lain yang lebih tinggi. Yang mungkin rumah beliau hanya 2 tingkat, rumah yang lain mungkin ada yang 3 tingkat, 4 tingkat. Tapi kalau dilihat dari kejauhan, tapi subhanallah, dilihat rumah beliau ini adalah rumah yang paling tinggi. Kenapa? Orang-orang bertanya kepada beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Ya Habib, kenapa setiap kali melihat rumahmu nampak sangat tinggi rumahmu dibandingkan rumah kami?" Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu tidak lain dan tidak bukan karena tidaklah setiap anak tangga daripada rumahku semuanya sudah aku khatamkan Al-Quran. Dan beliau bertanya lagi, mereka-mereka ini bertanya kepada Habib Abdullah, "Ya Habib, dan kami melihat ruangan kamarmu ini lebih bercahaya dibandingkan yang lain." Kata Sayyidina Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "Semua ruangan, bahkan dapur, kecuali kamar mandi saja yang tidak aku khatamkan Al-Quran. Kalaulah ruangan-ruanganku yang lain aku sudah khatamkan Al-Quran beberapa kali, banyak kali, bagaimanalah itu adalah kamarku sendiri. Maka itulah yang paling banyak aku khatamkan Al-Quran di dalamnya." Lihat bagaimana bukti bahwasanya Allah memuliakan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh sebab itu hadirin, ini menjadi motivasi tersendiri untuk kita agar senantiasa kita membaca Al-Quran. Dan ingat, tidak mudah untuk menjadi ahlul Quran kecuali dengan usaha kita. Tidak cukup dengan sehari 2 hari kita memegang Al-Quran lalu hari ketiga kita tutup kembali terus kita mau jadi ahlul Quran. Tidak. Orang yang bisa senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa bisa bersama Al-Quran adalah orang-orang yang telah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya. Barulah dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai kesehariannya, sebagai akhlaknya. Dan mudah-mudahan insyaAllah dengan kita memulai membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita sehingga semakin hari semakin dekat kita dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan insyaAllah Al-Quran menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.